Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan ke IPA kelas 9. Jadi di sini ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Nah, sebelumnya kita harus berpikir terlebih dahulu ya. Di sini ada singkong, stroberi, sama bawang. Nah, organ tumbuhan apa yang terlibat dalam perkembangbiakan tanaman singkong, stroberi, dan bawang merah? Mungkin kita berpikir bahwa singkong itu akar, stroberi itu nantinya adalah batang, nanti bawang merah adalah akar juga. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita cek. Jadi, apa itu vegetatif? Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu disebutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Catatan penting, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasinya apa sih? Yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk yang namanya adalah zigot ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tumbuhan ini memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif ini biasanya memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di perkembangbiakan vegetatif alami ini bisa kita artikan menjadi tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Yang jadi vegetatif alami ini tidak membutuhkan bantuan manusia. Nah, vegetatif alami ini terbagi menjadi 5, yaitu ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daunnya. Nah, sekarang kita lanjut ke rizoma. Jadi tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah ini disebut dengan rizoma. Nah, pada batang terdapat juga ruas dan bukunya. Pada buku inilah nantinya tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau kalian lihat gambarnya ya, di sini ada buku. Buku itu adalah garis-garis yang ada pada lengkuas gitu ya. Nah, nantinya si tumbuhan ini tunasnya itu akan muncul itu ada di buku-buku atau di bagian garis-garis ini gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Jahe, kunyit, lengkuas sama temulawak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke stolon gitu ya. Stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah, ini disebut dengan stolon atau kalau kita Indonesia geragi gitu ya. Nah, tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, maka tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, seperti misalkan si strawberry gitu ya. Nanti juga nih namanya arbe. Tuh. Ada lagi namanya semanggi, eceng gondok juga sama ya. Nah, lanjut lagi ke umbi lapis. Jadi dinamakan umbi lapis karena emang memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis. Nantinya yang disebut dengan cakram. Nah, umbi lapis atau bulbulus gitu ya merupakan modifikasi batang dan daun. Contohnya bisa kita lihat sini. Dan di sini adalah cakram atau batang yang memendek dan juga ini adalah lapisan daun ya. Jadi daun ini semakin dia tua, semakin banyak juga lapisan-lapisannya gitu ya. Sama seperti daur pohon gitu ya. Semakin lama maka lingkaran dalam pohon itu akan semakin banyak gitu ya. Nah, contohnya apa? Bawang merah sama bawang putih. Kita lanjut ke umbi batang gitu ya. Jadi umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami penggabungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Nah, contohnya apa sih nanti ya? Kita akan lihat contoh buahnya apa. Apakah buah ataukah yang lain gitu ya. Nah, fungsi yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan dan yang kedua adalah untuk perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakannya ini ada di umbi batang gitu ya. Nah, contohnya kayak apa ya? Udah, ini udah ketebak ya, yaitu ada ubi dan juga talas. Nah, sekarang kita ke kuncup eventif daun. Pada bagian tepi daun ini terdapat sel yang membelah
yang disebut dengan sel meristem. Daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Nah, kuncup ini merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun ini disebut dengan kuncup eventif atau tunas liar pada tepi daun ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya, tunas eventif itu. Jadi pada pinggir-pinggiran daun itu ada yang namanya kuncup-kuncupnya. Nah, di lidah buaya juga sama gitu ya. Nah, makanya contohnya itu cocor bebek, lidah buaya sama nangka gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, kalau vegetatif buatan itu menggunakan atau dengan bantuan manusia. Nah, vegetatif buatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu cangkok, melenduk, dan juga stek. Nah, di cangkok ini dapat dilakukan dengan mengelupaskan kulit suatu batang tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik gitu ya, kalau memang ada serabut kelapa, hingga nantinya akan tumbuh akar. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Nah, kekurangannya pasti tentu aja ya, yang namanya cangkok ini akarnya biasanya kurang kuat gitu. Nah, contohnya apa? Yang bisa kita lihat ya, cangkok itu di pohon mangga, di rambutan, dan masih banyak lagi yang berkayu dan berkambium. Nah, cangkok dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu ya tadi ya, dan juga jeruk bisa. Untuk merunduk gitu ya, merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah ini akan tumbuh akarnya. Jika akar telah tumbuh, nantinya tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Biasanya ini adalah kayak daun sirih. Daun sirih kalau kita tanam lagi ke bawah gitu ya, dirundukan, nantinya itu akan ada akarnya pada batangnya gitu. Nah, merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan juga lentur gitu. Nah, kayak salah satunya seperti pohon ini ya, yaitu bunga alamanda dan juga sirih. Selanjutnya, kita lanjut lagi ke stek. Jadi stek ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun juga dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Jadi beda-beda ya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini untuk steknya. Ini ada contohnya menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Nah, ini pohon seruni nih ya. Oke, kita lanjut lagi teknik pemuliaan tanaman. Jadi teknik pemulihan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Pemulihan tanaman ini terbagi menjadi dua ya, yaitu menyambung dan juga menempel. Nah, untuk menyambung atau mengetem gitu ya, cara perkembangbiakannya dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifatnya. Pada satu pohon tanaman, hasil enten ini dapat menghasilkan dua atau lebih bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu. Maka dalam satu tanaman itu dapat menghasilkan bisa menjadi terong hijau, terong ungu. Ya, contohnya cara menyambungnya seperti ini ya. Jadi kalian buat seperti kerucut gitu ya, yang bawahnya juga dibelah dua. Lalu kalian masukkan yang kerucut ini ke dalam batang yang dibelah dua, lalu kalian ikat menggunakan tali. Nah, seperti itu ya langkahnya. Atau kita lanjut lagi ke menempel dan okulasi gitu ya. Nah, menempel okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenisnya. Kita bisa lihat sini, kalian mengelupas kulitnya lalu mengganti dengan tanaman yang baru, tapi dia harus ada jenis udah mau numbuh gitu ya, jenis yang udah numbuh. Nah, salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul biasanya. Terdapat jenis pohon jeruk yang berbatang kuat dengan jeruk yang berukuran kecil serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis gitu ya. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan IPA kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan